Pemkot Madiun perkuat JKN dan jam sostek, layanan kesehatan proaktif hingga penataan kota. Dr. Maidi tegaskan disiplin ASN dan lantik 59 pejabat. Madiun berkilau warnai penutupan tahun di Kota Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rian, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun memperkuat perlindungan warga melalui optimalisasi JKN dan jaminan sosial ketenagakerjaan bersama BPJS. Tak heran, Kota Madiun berstatus Universal Health Coverage dengan layanan kesehatan yang semakin proaktif termasuk home visit bagi lansia dan ibu hamil. Sementara itu, sembari goes, Wali Kota Dr. Maidi juga menegaskan penertiban parkir liar dan tiang provider demi Madiun yang sehat dan tertib. Bapak Bagus Budi Santoso, santunan meninggal 42 juta rupiah. Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pro JKK JKM di Kota Madiun masih berlanjut, khususnya bagi tenaga kerja non-ASN, lingkup pemerintah kota atau Pemkot Madiun maupun pekerja rentan. Keberlanjutan program ini ditandai penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama Pro JKK JKM dengan BPJS Ketenagakerjaan Madiun di Hotel Mercure Madiun, Senin 29 Desember. Berdasarkan catatan BPJS Ketenagakerjaan Madiun, kepesertaan aktif Pro JKK JKM lingkup Pemkot mencapai 17.484 tenaga kerja. Perinciannya 7.902 tenaga kerja non-ASN dan 9.582 pekerja rentan pada periode Januari hingga Desember 2025. Dari jumlah itu, periode Januari hingga November 2025 tercatat 144 klaim dengan total nominal 6,2 miliar rupiah atau 206% dari total penerimaan iuran sebesar 3 miliar rupiah. Baik itu klaim jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, maupun beasiswa. Menyikapi manfaat yang diperoleh, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini berencana memperluas cakupan sasaran Pro JKK JKM. Tujuannya untuk mewujudkan Universal Coverage Jam Sostek atau UCG dalam perlindungan sosial ketenagakerjaan, pun akan melibatkan Corporate Social Responsibility CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Madiun. Di sela acara penandatanganan kerjasama, secara simbolis Wali Kota memberikan santunan Pro JKK JKM kepada ahli waris, yakni masing-masing 42 juta rupiah untuk ahli waris Tri Harsono dan Yulianto, serta 129 juta untuk ahli waris Bagus Budi Santoso. Ini yang luar biasa sekali dan ini perlu diberi apresiasi dan insya Allah kondisi-kondisi ini yang akan kita perluas lagi ya, jumlahnya akan kita tambah. Kalau nanti jumlahnya tambah kan jaminannya semakin menyenangkan orang. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Wajah estetika Kota Madiun terus dipercantik. Pengawasan ketat terhadap fasilitas publik dan ketertiban lalu lintas pun kembali dilakukan. Bersama dengan GOES, Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD melaksanakan patroli sejumlah fasum hingga sarana utilitas, Selasa 30 Desember 2025. Patroli ini guna menyisir pelanggaran infrastruktur hingga parkir liar di sepanjang jalan protokol. Hasilnya ditemukan beberapa tiang provider yang sudah tidak berfungsi namun masih berdiri tegak sehingga merusak pemandangan kota. Sebagai langkah tegas, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu langsung memberikan tanda khusus. Tiang-tiang tersebut wajib segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Selain menyoroti tiang provider, Wali Kota juga memberikan edukasi kepada pengguna jalan yang kedapatan parkir sembarangan. Menjaga ketertiban kota memang butuh peran dan kesadaran bersama. Masyarakat yang melanggar harus diingatkan. Wali Kota berharap ke depan Kota Madiun semakin tertib, aman, dan juga nyaman.
Melalui patroli goes ini, Dr. Maidi memastikan bahwa setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti secara cepat demi menjaga marwah Kota Madiun sebagai tempat yang nyaman bagi hunian maupun kunjungan wisatawan. Jadi saya mohon maaf semuanya, saya akan menata kota ini, tidak ditata, egonya kelihatan. Pasang itu tidak mengindahkan lingkungan, masang ini tidak mengindahkan orang-orang pemakai jalan. Nah, ini saya tata, tertib, harus bagus semua. Dan saya harus turun, mohon maaf saya turun sendiri, itu semua hanya semata-mata kota ini harus indah mendunia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus menegaskan komitmennya dalam menjamin kesehatan seluruh warganya. Hal tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kota Madiun dan BPJS Kesehatan Cabang Madiun terkait optimalisasi program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Penandatanganan nota kesepakatan berlangsung di Guest House Ngerawabening, Rabu 31 Desember. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan bahwa kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama pembangunan Kota Madiun. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan bahwa masyarakat Kota Madiun sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Tak heran, Kota Madiun sudah berstatus Universal Health Coverage atau UHC. Pemerintah Kota Madiun setidaknya rata-rata mengeluarkan 2 miliar rupiah lebih setiap bulan untuk pembayaran premi ke BPJS Kesehatan tersebut. Kepesertaan yang dibiayai Pemkot Madiun juga cukup tinggi, yakni ada sebanyak 67.000 lebih. Pemkot Madiun juga tak pilih-pilih. Masyarakat yang mau di kelas 3 bisa dibiayai pemerintah untuk BPJS Kesehatannya. Saat ini cakupan kepemilikan JKN di Kota Madiun telah mencapai 100%, baik yang dibiayai pemerintah, perusahaan tempat bekerja maupun mandiri. Sementara itu, tingkat keaktifan peserta berada pada angka 89%. Artinya, sebagian besar masyarakat sudah aktif dan dapat mengakses layanan kesehatan. Sedangkan sisanya masih perlu mengaktifkan kembali kepesertaannya. Lebih lanjut, Dr. Maidi menekankan pentingnya perubahan pola layanan kesehatan, yakni dari menunggu pasien datang menjadi pelayanan jemput bola. Wali Kota juga secara khusus menginstruksikan agar kelompok rentan seperti lansia ngebrok dan ibu hamil mendapatkan perhatian khusus melalui layanan kunjungan rumah atau home visit. Kebijakan ini menurut Wali Kota terbukti efektif. Kota Madiun menjadi daerah yang selama 3 tahun berturut-turut tidak mencatatkan kasus kematian ibu melahirkan. Deteksi dini dan pendampingan intensif terhadap ibu hamil menjadi kunci utama dalam menekan angka stunting dan risiko kematian ibu. Melalui sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah kota dan BPJS Kesehatan, diharapkan derajat kesehatan Kota Madiun semakin meningkat dan layanan JKN dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan kedisiplinan dan kinerja sebagai fondasi utama birokrasi dengan menekankan kepatuhan jam kerja, tertib administrasi, serta optimalisasi tugas ASN menjelang 2026. Sejalan dengan itu, Pemkot Madiun melantik 59 pejabat guna memperkuat tata kelola pemerintahan disertai penerapan sistem penilaian kinerja yang lebih ketat mulai Januari 2026 demi percepatan capaian pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pejabat di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Kedisiplinan kembali menjadi perhatian Wali Kota Madiun Dr. Maidi untuk para aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu ditegaskan Wali Kota saat memimpin apel kerja pejabat di lingkungan pemerintah Kota Madiun di Balai Kota, Senin 29 Desember 2025. Menurutnya, kedisiplinan merupakan kunci terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel. Dalam arahannya, Wali Kota Dr. Maidi menekankan kepada setiap ASN untuk wajib memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Menurutnya, kedisiplinan menjadi fondasi utama dalam bekerja, termasuk kepatuhan terhadap jam kerja dan kehadiran. Selain disiplin, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi. Wali Kota juga menegaskan bahwa aturan merupakan panglima tertinggi dalam birokrasi. Tak ayal, seluruh pekerjaan harus dijalankan dan sesuai dengan ketentuan yang didukung administrasi yang lengkap serta transparan. Menjelang tahun 2026, Wali Kota meminta seluruh ASN mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi, menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas, serta memahami arah pembangunan nasional. Tidak hanya itu, Dr. Maidi juga mengajak ASN untuk aktif berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
pemerintah Kota Madiun terus memperkuat tata kelola birokrasi menjelang pergantian tahun. Hal tersebut seperti yang terlihat pada Rabu 31 Desember. Wali Kota Madiun Dr. Maidi melantik dan mengambil sumpah jabatan 59 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Madiun yang meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional. Sebanyak 59 pejabat yang dilantik terdiri atas 5 pejabat pimpinan tinggi pratama atau JPTP, 15 administrator, 37 pengawas, serta 2 pejabat fungsional. Penataan jabatan ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan target pembangunan Kota Madiun. Wali Kota Dr. Maidi menegaskan bahwa seluruh pejabat dituntut untuk bekerja cepat dan optimal agar target rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dapat tercapai lebih awal dari waktu yang ditentukan. Wali Kota menambahkan mulai 1 Januari 2026, Pemkot Madiun akan menerapkan sistem penilaian kinerja yang lebih ketat dan terukur. Evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme aparatur. Menurutnya, pejabat yang dalam kurun waktu 1,5 tahun tidak menunjukkan kinerja yang baik akan digantikan dengan figur yang lebih kompeten. Saat ini terdapat 5 jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih kosong dan direncanakan akan diisi pada Februari 2026. Melalui pelantikan ini, Pemkot Madiun berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi, berinovasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Madiun. Besok tanggal 1 2026 itu start penilaian. Start penilaian, penilaian inilah tidak dari tengah, tapi dari awal. Dan itu setiap 3 bulan kita evaluasi sesuai dengan PP yang ada. Kalau dulu eselon 2 itu bisa digeser lagi, atau eselon 3 atau yang lain 2 tahun. Hari ini 6 bulan sudah bisa digeser lagi. Maka dengan kondisi ini kita uji coba, kita nilai, dan di dalam PP itu tatkala eselon 2, eselon 3, eselon 4 dia mengalami tidak berprestasi dan tidak baik, eselonnya tidak sampai pensiun. 1,5 tahun bisa disetapkan, bisa dia tidak akan jalan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun kembali dikunjungi tamu penting. Terbaru, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman datang bersilaturahmi ke Kota Madiun. Sementara itu, pemerintah Kota Madiun menggelar rangkaian penutup tahun bertajuk Madiun Berkilau. Persiapan event berbasis kreativitas lokal hingga pengamanan terpadu pergantian tahun. Puncaknya, Wali Kota Dr. Maidi membuka acara dengan peluncuran maskot kota, doa lintas agama, serta aksi kemanusiaan bagi korban bencana di Aceh dan Sumatera, menandai refleksi dan pijakan menuju Madiun yang lebih berkilau di 2026. Suasana hangat mewarnai silaturahmi Wali Kota Madiun Dr. Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dengan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Silaturahmi tokoh-tokoh penting ini berlangsung dalam acara jamuan makan malam di Hotel Aston Madiun Sabtu 27 Desember. Kedatangan penasehat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional dan juga Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan KKIP dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi momen istimewa untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah Kota Madiun dengan tokoh nasional. Acara yang dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat tersebut berlangsung santai. Sambil menikmati hidangan makan malam yang disajikan, Wali Kota dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD ini tampak terlibat dalam obrolan serius namun santai. Wali Kota mengungkapkan rasa terhormatnya atas kunjungan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung ke Kota Madiun. Menurutnya, sosok Jenderal Dudung adalah figur yang memiliki banyak pengalaman yang dapat menjadi inspirasi dalam kepemimpinan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Persiapan melalui koordinasi terus dimatangkan pemerintah Kota Madiun jelang perhelatan besar pergantian tahun 2025. Mengusung tema Madiun Berkilau, acara tersebut merupakan konsep besar yang digagas langsung Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Tema tersebut menggambarkan refleksi berbagai capaian selama tahun 2025. Selain itu, menjadi langkah awal pembangunan Kota Madiun menuju tahun 2026. Hingga saat ini, persiapan event telah mencapai sekitar 90%.
Seluruh konsep dan produksi dinyatakan siap hingga mendekati pelaksanaan acara. Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun hadir memimpin rapat teknis bersama sejumlah OPD dan pihak terkait di GCIO Kota Madiun Senin 29 Desember. Rapat tersebut membahas kesiapan teknis acara, pengamanan, hingga rekayasa lalu lintas. Event pergantian tahun kali ini akan terpusat di kawasan Balai Kota dan alun-alun Kota Madiun. Balai Kota Madiun difungsikan sebagai panggung utama yang akan disulap menjadi ruang selebrasi cahaya dengan berbagai suguhan kreativitas. Mulai dari pertunjukan musik, marching band, serta video mapping. Sejumlah inovasi digital pun turut dihadirkan dalam event ini, antara lain EI Photo Booth, digital guestbook berbasis scan, interaktif games, Wall of Hope, hingga showcase artwork 3D. Lebih lanjut, Wawali menjelaskan bahwa berbagai komunitas lokal akan turut ambil bagian dalam rangkaian acara, mulai dari komunitas seni rupa, musik, otomotif, fotografi, hingga komunitas kreatif digital. Selain itu juga akan ditampilkan pula penampilan vokal dari Voice Corner, serta dancer lokal. Seluruh pengisi acara merupakan talenta asli Kota Madiun yang diharapkan dapat berkembang dan tampil di level yang lebih luas. Selain hiburan, pemerintah Kota Madiun juga mengadakan penggalangan dana kemanusiaan. Sekitar 100 relawan termasuk dari pramuka akan dikerahkan untuk menggalang donasi secara tunai maupun QRIS di kawasan PSC dan alun-alun. Donasi tersebut ditujukan untuk membantu saudara-saudara di Sumatera dan Aceh yang terdampak bencana. Demi kelancaran acara, masyarakat tidak perlu khawatir akan tempat parkir, sebab sudah disediakan kantong-kantong parkir di beberapa titik strategis demi kenyamanan masyarakat. Malam tahun baru di 2026 adalah Madiun berkilau. Jadi apa yang nanti tentunya jadi harapan pemerintah Kota Madiun untuk 2026, yang 2025 saat ini Kota Madiun sudah banyak prestasi, 2026 tambah berkilau lagi. Tentunya berkilau tidak hanya dari sisi infrastruktur, tapi juga dari prestasi, sumber daya manusia, ekonomi, dan lain sebagainya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Perayaan pergantian tahun baru 2026 kudu aman. Berbagai persiapan pun terus dilakukan, termasuk kesiapan petugas. Apel kesiapsiagaan Satgas Pengamanan pun digelar Rabu 31 Desember. Apel yang berlangsung di Balai Kota Madiun menjadi bagian dari komitmen untuk menyukseskan event Madiun Berkilau. Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, event Madiun Berkilau tidak hanya berarti indah secara visual, namun juga menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta wisatawan. Event perayaan pergantian tahun diprediksi akan dibanjiri wisatawan, terutama di kawasan Pahlawan Street Center dan titik keramaian lainnya. Personel pengamanan pun telah diplot sesuai dengan wilayah dan tugas masing-masing. Wawali menekankan agar petugas mengedepankan pengamanan yang humanis. Selain itu, petugas juga fokus untuk mengantisipasi kemacetan dan parkir liar. Fasilitas umum juga wajib bersih dari vandalisme serta wajib mewaspadai potensi kejahatan konvensional. Dengan kesiapan Satgas dan dukungan masyarakat, Wawali Bagus optimis perayaan pergantian tahun 2026 berlangsung tertib, aman dan juga nyaman. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi membuka acara Madiun Berkilau sebagai rangkaian seremonial penutup tahun 2025 di halaman Balai Kota Madiun, Rabu 31 Desember 2025. Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum peluncuran maskot resmi Kota Madiun yang menggambarkan semangat, karakter, dan arah pembangunan kota ke depan. Dalam kesempatan itu diperkenalkan 3 maskot Kota Madiun, yakni Madia, Rasa, dan Relo. Madia melambangkan kekuatan dan kepemimpinan, Rasa mencerminkan keramahan serta kekayaan budaya, sementara Relo menjadi simbol kemajuan dan konektivitas. Ketiganya diharapkan menjadi identitas visual Kota Madiun sebagai kota wisata yang terus bertransformasi. Wali Kota Dr. Maidi menyampaikan bahwa penutupan tahun ini bukan sekedar seremoni, tetapi juga refleksi sekaligus pijakan untuk melangkah ke tahun berikutnya. Di tengah kemeriahan acara, Wali Kota juga mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan saudara-saudara di Sumatera yang tengah tertimpa musibah. Seraya berharap proses pemulihan dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Pada kesempatan tersebut, Pemkot Madiun turut menampilkan video mapping
sebagai wujud komitmen menjadikan Kota Madiun sebagai kota mendunia. Tayangan visual tersebut menampilkan kreativitas anak-anak muda Kota Madiun. Kedepan video mapping direncanakan hadir secara rutin setiap Sabtu sebagai ruang ekspresi dan ujuk bakat generasi muda. Pemkot Madiun ingin menghadirkan ruang publik yang hidup, kreatif, dan inklusif. Dengan peluncuran maskot Madia, Rasa, dan Relo, Wali Kota berharap masyarakat semakin mengenal dan mencintai identitas Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penghujung tahun di Kota Madiun dimaknai berbeda. Atas inisiasi Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama pemerintah Kota Madiun, penutupan tahun tak diisi dengan hiburan semata, melainkan dengan gerakan kepedulian untuk saudara-saudara di Aceh dan Sumatera yang tengah membutuhkan uluran tangan. Sebagai wujud nyata kepedulian tersebut, ratusan anggota pramuka diterjunkan di sepanjang Jalan Pahlawan hingga kawasan alun-alun Kota Madiun. Mereka menyapa warga dan pengguna jalan sembari mengajak masyarakat berdonasi, menghadirkan suasana akhir tahun yang sederhana namun penuh makna. Aksi kemanusiaan menjadi bagian dari komitmen Pemkot Madiun untuk menjadikan momentum pergantian tahun sebagai refleksi sosial. Setiap langkah para pramuka membawa pesan bahwa di tengah sukacita pergantian waktu, kepedulian kepada sesama tetap harus dikedepankan. Kegiatan penggalangan dana tersebut dikoordinasikan oleh pemerintah Kota Madiun lewat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PPPA Kota Madiun. Dana yang terkumpul berasal dari partisipasi masyarakat dan akan disalurkan secara resmi dan transparan. Adapun total dana yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat tercatat sebesar Rp18.300.400. Kepala Dinsos PPPA Kota Madiun, Heri Swartono menegaskan bahwa seluruh donasi akan disampaikan lewat jalur resmi pemerintah. Lebih dari sekedar penggalangan dana, kegiatan ini menjadi pesan bahwa Kota Madiun memilih menutup tahun dengan empati dan solidaritas. Dari Madiun untuk Sumatera, harapan dikirimkan bersama dengan doa agar tahun baru dapat disambut dengan semangat kemanusiaan dan kepedulian bersama. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Malam pergantian tahun 2025 ke 2026 di Kota Madiun berlangsung khidmat dan syarat makna. Pemerintah Kota Madiun memilih mengisi momentum tersebut dengan menggelar doa bersama lintas agama sebagai wujud refleksi, harapan, sekaligus kepedulian terhadap sesama, khususnya saudara-saudara yang tengah tertimpa musibah di Aceh dan Sumatera. Berbeda dari perayaan Tahun Baru pada umumnya, Pemkot Madiun tidak menggelar pesta kembang api. Keputusan ini diambil sebagai bentuk empati dan solidaritas atas bencana yang terjadi di sejumlah daerah. Pergantian tahun pun dimaknai sebagai saat yang tepat untuk bermuhasabah dan memanjatkan doa. Kegiatan doa lintas agama diikuti 6 perwakilan agama pada Rabu 31 Desember di alun-alun Kota Madiun. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyampaikan bahwa pergantian tahun seharusnya menjadi momentum evaluasi dan resolusi bersama. Ia menekankan pentingnya semangat untuk terus memperbaiki diri dan kota yang dicintai. Tak hanya itu, Wali Kota juga menyampaikan bahwa berbagai capaian yang diraih Kota Madiun selama ini, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, tidak lepas dari doa dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Mulai dari hadirnya ikon-ikon baru kota hingga raihan ratusan penghargaan di tingkat regional maupun nasional. Lebih lanjut, Wali Kota mengajak masyarakat menjadikan tahun baru sebagai titik awal untuk memperkuat persatuan dan kepedulian sosial. Menurutnya, kemajuan di bidang keamanan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian hanya bisa terwujud melalui peran bersama. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini.
Perayaan Natal Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jemaat Madiun berlangsung khidmat di Asrama Haji Kota Madiun Sabtu 27 Desember. Dalam perayaan tersebut, Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun hadir langsung di tengah-tengah ratusan jemaat. Tak pelak, kehadiran orang nomor 1 di Kota Pendekar ini disambut hangat oleh para jemaat dan pengurus gereja. Wali Kota memberikan apresiasi tinggi terhadap konsep acara, tidak hanya mengedepankan nilai religius, tapi juga semangat melestarikan budaya Jawa. Menurut Dr. Maidi, perayaan Natal dapat menjadi momentum untuk membawa kedamaian dan kebahagiaan. Dia berpesan agar semangat sukacita Natal tidak hanya dirasakan oleh umat Kristiani saja, melainkan dapat menyebar dan membawa kesejukan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Madiun. Tak lupa, Dr. Maidi juga menaruh harapan besar pada kekuatan doa dari seluruh elemen masyarakat termasuk jemaat GKJW. Dia meyakini bahwa dukungan spiritual dan sinergi antar umat beragama merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Oh, suasana gini gitu loh. Artinya apa? Tempat ini mulai dibangun. Dinamika dan keramaian Kota Madiun tidak terlepas dari peran para pedagang yang turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Namun demikian, pemerintah Kota Madiun menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus berjalan seiring dengan ketertiban, kerapian, dan kepatuhan terhadap aturan. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Madiun Dr. Maidi turun langsung memberikan pembinaan kepada para pedagang di kawasan Taman Bantaran Sabtu 27 Desember. Dalam arahannya, Wali Kota Madiun menegaskan bahwa kawasan Taman Bantaran akan menjadi salah satu proyek strategis Kota Madiun pada tahun 2026. Kawasan ini direncanakan dikembangkan menjadi jogging track berstandar internasional serta akan dibangun masjid apung. Oleh karena itu, penataan pedagang harus dilakukan sejak dini agar tidak mengganggu proses pembangunan maupun estetika kawasan. Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa ketegasan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama, baik bagi pedagang maupun masyarakat luas. Penataan dilakukan agar kawasan Bantaran tampil rapi, tertib, dan aman, sekaligus tidak terdampak langsung oleh pembangunan ke depan. Termasuk di dalamnya penataan ulang lokasi Puja Sera yang akan dipindah ke tempat yang lebih terorganisir. Selain penataan fisik dan pedagang, Wali Kota Madiun juga mengungkapkan rencana pengembangan jalur wisata Heritage Express yang akan melintasi kawasan Bantaran. Dengan rencana tersebut, kawasan Bantaran dituntut tampil lebih tertib dan indah sebagai bagian dari wajah kota yang akan dinikmati masyarakat maupun wisatawan. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut juga menegaskan larangan keras terhadap peredaran minuman keras di kawasan Bantaran. Dr. Maidi meminta seluruh pedagang ikut menjaga ketertiban dan tidak saling melindungi apabila ditemukan pelanggaran. Melalui penataan dan pembinaan secara menyeluruh ini, pemerintah Kota Madiun berharap kawasan Bantaran Sungai dapat berkembang menjadi ruang publik yang tertib, nyaman, dan berdaya tarik tinggi, sekaligus menjadi contoh pengelolaan kawasan UMKM dan ruang publik bagi wilayah lain di Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Hidup sehat menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kualitas hidup masyarakat. Salah satunya bisa diwujudkan melalui olahraga secara rutin, seperti senam ceria bersama anggota DPR RI Maitri Citrawardani, serta Komisi 12 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dari fraksi PKS yang berlangsung di Lapangan Gulun, Minggu 28 Desember. Kegiatan juga dihadiri Wali Kota Madiun Dr. Maidi yang memenuhi undangan dan masyarakat sekitar. Melalui aktivitas tersebut, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menekankan pentingnya kesadaran hidup sehat melalui olahraga. Tak hanya demi kesehatan dengan tubuh yang bugar, sekaligus dapat meningkatkan kenyamanan. Menurut Wali Kota Madiun, pola hidup sehat tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap kenyamanan dan kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kebiasaan berolahraga perlu dibangun sebagai kebutuhan bukan kewajiban. Dengan semangat sehat, mantan Sekda Kota Madiun ini menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan hadir dalam berbagai kegiatan senam sehat di Kota Pendekar. Tak hanya fokus dalam kesehatan, Dr. Maidi juga menyempatkan diri berkeliling di beberapa fasilitas umum di kawasan Lapangan Gulun, mulai dari taman,
lapak UMKM, hingga kondisi paving. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Oleh karena itu, memasuki tahun 2026, pemerintah Kota Madiun memfokuskan pembangunan pada peningkatan kualitas hidup sehat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Diharapkan, berbagai upaya tersebut mampu menarik semakin banyak wisatawan untuk berkunjung ke Kota Pendekar. Sehat itu merupakan kebutuhan, bukan kewajiban. Jadi kalau orang itu ingin sehat, senang, olahraga, dan itu tidak usah diperintah. Kalau diperintah itu berarti kewajiban. Ini sudah merupakan kebutuhan. Maka semuanya yang ada senam, saya diundang di mana-mana, insya Allah saya datang. Karena saya juga ingin sehat. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memimpin pembinaan pegawai Perumda Aneka Usaha tahun anggaran 2025 yang digelar di kantor Perumda Aneka Usaha, Jalan Ahmad Yani, Kota Madiun, Senin 29 Desember. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Maidi menyampaikan apresiasi atas kinerja dan komitmen jajaran Perumda Aneka Usaha dalam mendukung pembangunan daerah serta menguatkan ekonomi Kota Madiun. Menurutnya, Perumda Aneka Usaha memiliki peran strategis sebagai badan usaha milik negara yang dituntut dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Karena itu, pembinaan menjadi bagian penting untuk menyamakan visi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan ini diikuti oleh jajaran direksi, manajemen, serta seluruh pegawai Perumda Aneka Usaha. Melalui kegiatan tersebut diharapkan kinerja perusahaan daerah semakin optimal dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2025. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya Berbagai persiapan terus dilakukan jelang malam perayaan pergantian tahun di Kota Madiun. Rapat dinas pun kembali mengemuka di ruang 13, Senin 29 Desember. Rapat yang dipimpin Wali Kota Madiun Dr. Maidi itu salah satunya berfokus pada kesiapan menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat menjelang pergantian tahun nanti. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun menginstruksikan untuk memperketat pengawasan di seluruh fasilitas umum guna menjaga ketertiban dan kenyamanan kota. Tak hanya itu, Wali Kota juga menekankan terkait kebersihan agar kenyamanan kota tetap terjaga. Pasalnya, kenyamanan dan kualitas pelayanan menjadi nilai utama bagi masyarakat dan wisatawan. Selain itu, Dr. Maidi juga menyinggung tentang pengawasan terhadap kepatuhan perizinan usaha. Wali Kota menegaskan seluruh aktivitas usaha wajib mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa pengecualian. Melalui pengawasan tersebut, harapannya seluruh perangkat daerah lebih bekerja disiplin dan juga terkoordinasi sehingga pelayanan publik dan target pembangunan pada tahun 2026 dapat berjalan dengan optimal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tahun baru semakin energi. Tonton terus Madiun This Week. Saya Rian bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.